Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15. Di sini aku mau ceritakan pembalasan anak untuk orang tuanya. Dan dari cerita ke beberapa hari kemarin, adik aku yang di penjara, yang bakar diri gitu loh ya. Alhamdulillahnya tuh sekarang dia udah bisa berkeluarga walaupun dia cacat permanen ya fisiknya. Dia udah berkeluarga guys, dan berkeluarganya itu percis dengan status ibu aku yang janda 3 kali dinikahi sama bapak aku yang bujangan. Dan dari situ aku percaya kalau hukum karma itu ada, tidak menunggu nanti di akhirat, tidak menunggu kita mati dulu guys. Karena semua itu sistem tanam, sistem menuai, itu keluarga-keluarga besar aku yang udah mengalaminya, tidak meminjam mata dan juga tidak meminjam kuping begitu. Dia sekarang udah hidup bahagia dengan satu anak laki-laki yang lucu banget, sehat sempurna, perkembangannya bagus. Semoga anak ini tidak mengalami hal-hal pahit seperti bapaknya dulu ya guys. Di sini aku mau menceritakan satu adik laki-laki aku yang bontot. Yang bontot, dia terlahir cacat fisik, dalam arti cacat mukanya, tidak mempunyai rahang atas. Ini sumbingnya ini 2, jadi yang posisi tengah ini kumpul jadi satu ke dalam hidung guys. Kalau cerita begitu sih melihatnya itu mengerikan ya. Bahkan anak-anak kecil juga banyak yang takut kalau dia tidak mengenal adik aku dengan baik gitu. Kenapa bisa cacat fisik? Kita kalau ilmu kedokteran bisa aja karena ibu aku udah di atas usia 40 ya. Mungkin juga ngaruh dari situ juga, atau ada hal-hal lain kita juga tidak paham. Nah, ini anak kan terlahir cacat, guys. Bapak aku setelah mendengar kejadian itu dan melihatnya lebih tidak melihat ini anak. Seolah-olah dia tidak punya anak aja. Dia nggak pernah pulang, walaupun dia usahanya lagi maju kan, namanya dia itu dasarnya belok kanan belok kiri. Paham kan ya aku ceritainnya guys, dengan toh gue bisa kerja gitu loh, toh gue bisa menghasilkan uang gue gitu loh, mau gimana pun toh suka-suka gue. Itu prinsip bapak aku ya guys, dan ini jangan ditiru, tidak semua seorang ayah begitu. Ini aku tidak menceritakan aib ini tidak untuk mengumbar aib keluarga, tidak. Toh aku juga menyayangi orang tua aku sampai sekarang itu. Cuman jadilah contoh, jangan seperti begitu. Anak itu tidak boleh dibeda-bedakan, ya kan? Nah, dia terlahir laki-laki, dari umur bayi oek-oek itu tidak bisa menyusui dengan normal ya, apalagi dengan susu ASI ataupun edot. Dia tidak bisa guys, karena tidak bisa mingkem ininya tuh. Ketelatenan adik aku yang Elis 15 itu, waktu itu Elis masih SD ya, cuman karena dia kasihan ini anak udah kayak anak ayam yang nggak ada induknya. Karena saat lahiran begitu juga ibu aku shock, dia sama sekali tidak mengurus guys, sama sekali tidak peduli. Aku waktu itu udah berkeluarga, aku yang mengurusin ibu aku dari prosotnya bayi itu, aku yang mengurusin gitu loh. Dari semua kotornya apalah yang mesti dipegang sama laki-laki ya, suami ataupun paraji, itu aku yang melakukannya juga guys. Jadi kami bergotong royong begitu. Dan setelah anak ini tumbuh 1 tahun, mulailah tuh kasih sayang bapak aku tergugah hatinya untuk mengakui ini anak, dan bahkan 180 derajat sifatnya berubah ke hal yang lebih baik. Sayang, dirangkul, dipeluk, dicium. Dari 6 anaknya nih, 7 sama yang bontot ini tidak pernah yang namanya ulang tahun, bahkan hari lahirnya pun lupa gitu loh. Tidak pernah kasih hadiah, ucapan ulang tahun tuh tidak pernah guys.
Nah itu dirayain guys, sampai aku inget di Haurgelis belum ada namanya bolu ulang tahun, aku beli ke Indramayu untuk merayakan ulang tahun Bontot. Ganteng, ganteng, putih, kulitnya putih banget. Kalau orang bilang mah anaknya ibu bapak aku tuh yang putih, aku sama yang Bontot ini. Jadi kulitnya itu hampir sama, matanya sipit, hidungnya mancung, tingginya Masya Allah nggak ada tuh anak bapak aku, ibu aku yang tinggi kayak dia. Karena bapak aku juga nggak tinggi gitu, ibu aku ya sedang-sedang aja begitu. Itu kasih sayangnya berlimpah hingga anak ini tumbuh menjadi anak yang oper kasih sayang. Dengan kasih sayang yang berlebih khususnya dari bapak aku. Nah dia tumbuh menjadi balita yang nakal. Yang sifatnya sudah tidak bisa dibilang jangan, itu tidak bisa. Anak kecil umur segitu megang uang ratusan ribu, full itu, makan jajan itu full. Karena bapak aku terlalu sayang, walaupun sayangnya salah. Dia pulang dari Jakarta, pulang kerja itu tengah malam jam berapa pun dibangunin nih uang tuh, dikasih uang ratusan ribu zaman dulu. Nah ini anak kan tidak mempunyai rahang atas ya, otomatis tidak bisa mengunyah gitu loh. Tidak bisa mengunyah, tidak bisa merasakan nikmatnya makanan. Kalau udah kenyang berarti udah berasa nikmat, capeknya itu udah kerasa. Ini enggak. Jadi makan itu kalau misalnya mie ayam kasarnya 3 mangkok itu dia telan semua, karena kan langsung lep gitu. Kalau udah itu udah cairan udah gelegek gitu, itu baru berhenti. Dan dari situ pertumbuhannya oper guys, udah tinggi, gedenya Masya Allah, gede banget. Sifatnya duplikat bapak aku 180 derajat, dengan nakalnya, dengan bohongnya, dengan liciknya, dengan segala kejelekan semua itu anak, sampai akhlaknya pun jelek. Hingga suatu saat udah dewasa ya. Udah dewasa beberapa tahun yang lalu lah, aku juga baru mengetahui hal ini. Sampai ada kasus yang namanya pelecehan seks. Pelecehan di bawah umur, dan kalau dibiarin itu anak bisa masuk bui, bisa masuk sel dengan sendirinya tanpa rekayasa orang tua aku guys. Disitulah pembalasan semuanya yang dilakukan sama adik aku yang kayaknya di luar jalur pengakuan bapak aku ya. Ini anak itu tanpa berkata apapun, tanpa berkata kotoran WC ini itu tetap dirangkul sama bapak aku. Kisahnya seru ya guys. Di next cerita selanjutnya. Terus dukung channel Yani 15. Bye bye.